Alhamdulillah, alhamdulillah. Memasuki Ramadan yang ke-17 dan kita akan memasuki 18 ya. Kalau hitungannya secara kalender itu kan ada dua, kalender Masehi dan Hijriah. Kalau Masehi itu penanggalannya itu berdasarkan matahari. Jadi kalau di Masehi itu kan sekarang kan tahun 2025. Ya, Masehi itu kan dihitungkan dari Masehi itu kan dihitungkan dari matahari, dan Masehi yang pertama itu tanggal pertama bisa dikatakan 1 Januari tahun 1 itu dihitungkan dari ketika Yesus itu lahir. Karena memang Masehi itu kan memang buatan orang Nasrani. Bahasa Eropa itu 1 Januari. Setelah itu tanggal 1 tanggal 1 itu di tahun 1 bulan 1 artikan sebagai 1 Januari tahun 1 itu ketika Yesus itu lahir. Dan masih banyak perbedaan. Ada yang menyampaikan lahirnya di kandang kambing, ada yang disampaikan di bawah pohon cemara dan lain-lain. Itu bukan apa ya, keinginan kita ya, karena bagi kita Yesus itu bukan nabi, bukan Tuhan. Hanya nabi itu adalah Isa alaihissalam. Kalau orang bangsa Ibrani, Isa itu adalah Yesus ya. Kita mengimani bahwasanya Yesus itu adalah nabi, atau Isa itu adalah nabi. Tapi kalau Hijriah itu kalendernya hitungannya adalah bulan, malam, dan itu ditanggalkan atau pertama kali ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Makanya Hijriah itu kan lebih sedikit ya daripada Masehi. Kalau Hijriah itu kan 1440, sekarang 1440 berapa? Nah ya, jadi kita bisa melihat, bisa menghitung jeda antara Nabi Isa alaihissalam sampai ke Rasulullah itu berapa tahun. Kita tinggal 2025 dikurangi 1440. Nah, alhamdulillah kita dalam kondisi walafiat yang dimana kita masih ada kesempatan Allah Ta'ala untuk bisa memasuki Ramadan yang ke-18, dan hari ini memang peristiwa yang luar biasa sekali, yaitu 17 Ramadan itu bisa dikatakan sebagai nuzul Quran. Nah, saya ingin tanya nih, ada yang tahu nggak sejarah nuzul Quran itu gimana? Kenapa dikatakan 17 Ramadan itu sebagai nuzul Quran? Tak kasih hadiahnya. Pak, apa Pak? Fir, itu semuanya, Mas itu sudah masuk. Ada yang tahu nggak? Iya, diturunkan Al-Quran. Menurut logika kalian, Al-Quran itu ditukar, Al-Quran maksudnya apa sudah jadi jeduk langsung gini? Enggak kan? Turunnya Al-Quran itu maksudnya gimana Mas? Berangsur-angsur. Iya, berangsur-angsur. Diawali dengan surat, maksudnya diawali Quran yang pertama kali turun itu adalah surat bukan Al-Baqarah. Dulu Al-Quran itu paling turun itu bukan urut ya, Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa, Al-Maidah, itu bukan, itu masih dalam acak gitu. Nah, pengumpulan itu nanti ketika zamannya Utsman bin Affan. Makanya dari Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran dan lain-lain itu diurutkan dari surat yang paling banyak dan yang banyak panjangnya. Itu makanya kenapa juz 30 itu kan termasuk surat pendek, paham ya? Karena dari surah An-Basa, surah An-Nazi'at, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa
itu kan dari jumlah ayatnya itu kan semakin berkurang. Ya sama aja dengan itu Al-Baqarah itu Utsman bin Affan sama Zaid bin Sabit itu ya mengumpulkan dari semua seluruh negeri, dikumpulkan dari di pertanyaan Quran pertama kali turun itu surat apa yang ini menjadi salah satu penanda bahwasanya Muhammad itu dijadikan sebagai Rasulnya Allah. Surat apa enggak? Masih ingat ya? Ya Al-Alaq 1 sampai 5. Ada yang bisa disebutkan? Ya, langsung ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kata-kata Iqra inilah yang jadi Ustaz mencoba untuk mengupas atau mengulas dari sejarahnya nuzul Quran ya. Ini juga berkaitan dengan Muhammad itu menjadi rasul pertama kali pada usia 40 tahun. Jadi ketika ini Ustaz belum nyamain Rasulullah ya, baru Muhammad ya, belum dijadikan sebagai Rasul. Muhammad itu ketika melihat kondisi masyarakat Quraisy itu saking menyedihkan. Loh, gimana Ustaz? Satu, dulu ketika bangsa Quraisy itu yang namanya perempuan itu, mohon maaf, tidak ada harganya, tidak ada harganya. Laki-laki itu lebih diunggulkan daripada seorang perempuan. Contohnya, ketika seorang perempuan itu melahirkan seorang anak, laki atau perempuan. Kalau laki-laki, sang bapak itu langsung woro-woro, anakku lana. Ya, tetapi ketika yang melahirkan seorang wanita, maaf perempuan, itu seorang bapak itu sampai teganya itu langsung membunuh di tempat. Karena bagi orang Quraisy, seorang perempuan itu adalah sebuah aib. Karena bagi orang Quraisy yang namanya seorang laki-laki itu nanti akan bisa menjadi kebanggaan keluarganya, kekuatannya, ya cara berpikirnya. Tapi kalau perempuan, mereka beranggapan bahwasanya yang namanya perempuan itu ya hanya menjadi beban. Dulu ya, bukan sekarang ya. Contohnya lagi yang paling yang kita bisa perhatikan itu kan Umar bin Khattab. Ya, ketika Umar bin Khattab itu sholat, ketika kanan itu kan beliau tangis atau tertawa ya, tapi ketika beliau salamnya ke kiri, beliau itu menangis. Tanya sahabat, wahai Umar, kenapa ketika engkau salamnya ke kanan kok senyum, tapi kalau ke kiri itu malah menangis? Karena ketika saya kanan itu masih saya teringat sekali, saya itu ketika zaman jahiliyah itu paginya saya membuat patung dari roti, ada yang mengatakan dari tepung atau gandum. Paginya membuat, siangnya itu dipuja-puja, disembah-sembah, sorenya kayak saya lapar, saya makan patung itu. Kan lucu. Tapi ketika saya salam yang ke kiri, saya teringat dengan anak saya ketika Umar bin Khattab itu punya anak, sang ibu itu saking cintanya ketika lahir itu langsung ditandani dengan pakaian laki-laki. Bahkan Umar sampai anak ibu saya usia berapa? 5 tahun kalau nggak salah. Itu nggak tahu kok anaknya itu perempuan, karena sama ibunya, sama istrinya itu didandani laki-laki. Nah, tapi ketika beliau berjalan berdua sama anaknya ini ketahuan ketika si anak itu mau pup, ya, ada yang mengatakan pup, ada yang mengatakan mau pipis. Nah, ketika mau diantar, nah inilah si Umar tahu apa yang dilakukan Umar kira-kira langsung lepasnya, bukan, tapi apa? Ambil sokor, terus dia menggali sebuah lubang. Nah, dilarang. Si anak ini penasaran dan ikut membantu si Umar ini. Kalau sudah dalam, baru naik, langsung anak-anak masih di bawah ya, langsung dikubur hidup-hidup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa orang Quraisy itu dikatakan jahiliyah? Karena yang namanya perjudian itu marak, bahkan menjadi hobinya. Bahkan yang menjadi perjudian itu tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar barang, tetapi seorang istri atau ibu itu bisa dijadikan sebagai bahan judian. Contohnya ini, bisa punya istri, terus bisa punya anak, namanya mersestu, bisa meninggal.
Nah, otomatis kan istrinya Sultan, ibunya Mas Restu, ini bisa jadikan sebagai warisan. Istrinya Pusat atau ibunya Mas Restu tak jadikan warisan. Dan terserah Mas Restu mau diapain. Mau jadi budak ya silahkan, mau dijual lagi ya silahkan, itu adalah warisan. Baik ya. Terus yang ketiga itu adalah mereka bersumpah atas nama Allah, tetapi mereka melakukan sebuah kemaksiatan atas nama Allah juga. Ya, mereka menyembah Hubal, Uzza dan Manat, tetapi mereka juga menyembah atas nama Allah. Mungkin saya pernah cerita ya kemarin ya, kenapa berhala itu ada. Yaitu ketika zamannya Nabi Daud. Ya, masih ingat ya ceritanya ya, yang orang alim ulama meninggal, terus ada seorang pelukis yang dibisiki setan, terus buat lukisan, lama-lama lukisan itu hilang atau dimakan rayap, ada pemakun dibuat patung, ya kan? Terus yang dikatakan enggak, kita itu enggak sopan, ya. Allah itu maha suci, kita coba banyak dosanya. Kalau kita mau langsung ke Allah kan enggak sopan, lewatlah perantara, gitu kan? Nah, hanya bertahun-tahun, hanya mereka menyembah dan ini terjadi pada masa sekarang. Apa itu? Kita apa? Yaitu kita minta barokah, minta rezeki, tapi lewat alim ulama yang ada di kuburan, ya kan? Ini banyak yang terjadi sekarang. Sampai mana? Ya, Quraisy. Nah, melihat hal itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang dimana Hadi Muhammad itu kok ini kondisi masyarakat kok kayak gini gitu. Akhirnya selama 2-3 tahun dia berkhawat. Berkhawat itu apa? Khawat itu apa khawat? Nyampur. Bukan. Berkhawat. Berkhawat itu ada menyendiri. Ya, berkhawat itu menyendiri. Jadi makanya orang yang suka, kalau dalam Islam itu kalau suka yang menyendiri terus itu namanya berkhawat. Ataukah laki-laki perempuan ojo berduaan, itu berkhawat juga, karena kan memisah, menyendiri dengan cara memisah dari masyarakat yang ada, itu berkhawat. Ya, nah Rasulullah itu berkhawat sama 2-3 tahun di Gua Hiro. Beliau memikirkan kondisi Quraisy, memikirkan kondisi keluarganya. Aku nih kondisi lingkungan seperti ini, aku bisa jadi seperti apa? Memikirkan begitu, akhirnya pada di bulan 17 Ramadan itulah ketika dalam lamunan, bukan lamunan ya, dalam khawatirnya Rasulullah itu datanglah Malaikat Jibril. Ya, Malaikat Jibril sosok asli. Sosok asli, ada literasi yang mengatakan sosok asli. Dia ada juga literasi yang beliau menyerupai seorang laki-laki tua berjilbab putih, serba putih lah. Oh, biswab mana yang benar, kita meyakini banyak, yang penting Malaikat Jibril alaihissalam ketemu sama Rasulullah, membahas sebuah lembaran. Ingat, Rasulullah itu seorang ummi. Apa itu? Ummi itu ada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Nah, ketika malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah, langsung baca, wahai Muhammad, ikra. Muhammad langsung jawab, "Sita waca opo? Apa iso maca?" Itu kan. Akhirnya malaikat Jibril itu langsung memeluk Rasulullah, mendekat Rasulullah sampai Rasulullah itu ada literasi mengatakan dia itu sesat. Saking dipeluknya. Sesat, ada yang mengatakan sampai jatuh pingsan. Ketika beliau bangun, malaikat Jibril kan, "Wahai Muhammad, ikra." Sama. Mana apa yang aku baca, mana mau ikra gitu. Dipeluk lagi sampai beliau sesat, sampai beliau pingsan. Ya, berarti yang benar sekarang dibaca literasi sendiri. Kalau saat membaca sekitar 5-6 itu beda. Ada yang sampai pingsan, ada yang sesak ya, sesak nafas. Terus yang ketiga, ikra. Apa yang aku baca? Ikra bismillahirrahmanirrahim. Sampai seperti itu. Apakah Rasul menerima? Tidak. Rasul itu langsung ketakutan, lari. Ketika Rasul lari, tengok ke belakang, dia melihat Malaikat Jibril. Lari lagi ke depan,
mereka Jibril masih yang ikut Bismillahirrahmanirrahim sampai beberapa kali ya, sampai ke rumah ketemu Khadijah. Rasulullah itu langsung menggigil wong Demak sama Khadijah diselimuti ceritakan ada apa wahai suamiku. Cerita begini akhirnya Khadijah tahu bahwasanya sesungguhnya wahai Muhammad engkau itu sudah diutus oleh Tuhan untuk menjadi seorang rasul. Sampai paginya, nah anak angkatnya, para pamannya, para sahabat yang paling dekat sama Rasulullah itu dikabari oleh Khadijah. Berdatangan semua, ada apa? Khadijah cerita. Akhirnya para sahabat menyakini bahwasanya Muhammad itu sudah diutus menjadi rasul. Itu tanggal 17. Nah, ini yang sering beredar. Ya, ternyata di beberapa ulama ada juga yang berbeda. Ada yang 17 Ramadan, ada yang 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, mana yang benar? Kalau miswak dia meyakini pada 17 Ramadan, gitu ya. Nah, di 17 Ramadan inilah yang menjadi penanda bahwasanya ayat pertama Al-Quran itu muncul, turun kepada kita. Yang namanya wahyu itu kepada Rasulullah itu banyak caranya. Mulai ketika Rasulullah tidur, tahu-tahu ada bisikan, terus kadang seperti angin yang sedang lewat terus muncul. Itu banyak cara wahyu itu muncul. Nah, akhirnya ketika Rasulullah meninggal pada usia 64, Quran itu acak, berserakan itu dalam artian gini. Ustaz Budi, Rasul itu ngajar para sahabat, ya kan, di majelis ilmu ini Ustaz mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Ustaz ngajar di majelis B, ada sahabat juga, tapi majelis A ini nggak ikut. Ustaz mengajarkan Alhamdulillah, gitu, sampai banyak sekali. Nah, ketika Rasul meninggal, sahabat ini punya kepikiran, kita itu Rasulullah Nabi sudah nggak ada, kita nggak ada punya pedoman, ya kan? Seperti orang Yahudi, mereka punya Taurat. Seperti orang Nasrani, mereka tuh punya Injil atau Bible, ya, atau Alkitab. Dulu nggak ada yang namanya Injil, itu nggak ada. Injil itu berasal orang Arab itu bingung Injil itu apa? Mereka masih pahamnya ada Alkitab, ya. Nah, akhirnya Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit sama beberapa sahabat itu kumpul. Gimana kita mau ada ilmunya apa? Dikumpulkanlah Quran, ilmu itu yang dari Rasulullah, dan itu berat, nggak gampang, waktu sampai 10 tahun kumpulkan, dan itu harus misah antara yang mana yang hadis, mana yang Quran, mana yang berisi hukum dan larangan, mana yang langsung dari katanya Rasulullah. Itu berat karena harus membedain. Contohnya, Rasul dapat apa? Oh, aku dapat ilmunya ini, tulisnya di mana? Kamu dapatnya dari mana? Kapan? Saksinya siapa? Berat toh, Mas? Berat itu. Ada yang nulisnya di tulang, ada yang nulisnya di batu, ada yang nulis di pelepah pisang, bukan pelepah pisang, pelepah pohon kurma, kan ada pisang-pisang, kurma. Itu ditulis, dikumpulkan semuanya. Lalu ditanya, kamu dapatnya dari mana? Kapan? Saksinya siapa? Begitu semuanya. Bahkan hadis Rasulullah ketika ini hadis atau apa yang dilisankan oleh Rasulullah ditanya, kamu dapatnya kapan? Kondisinya bagaimana? Ada orang yang melihat atau tidak? Terus ketika kamu dapat, kamu menyampaikan ke saya, kamu pernah berbuat dosa atau enggak? Kamu pernah berbohong atau enggak? Pernah mencuri atau tidak? Kalau enggak pernah, itu jadikan sebagai hadis sahih. Kalau seandainya masa kecil kamu pernah berbohong, walaupun kamu dapat hadis, itu nggak bisa dikatakan sebagai hadis yang hasan, kuat, karena waktu kecil kamu pernah berbohong. Itu sampai segininya para sahabat, ya. Jadi pas Imam hadis Bukhari, hadis Muslim itu sampai begitu ditanya, sampai segitunya mencari hadisnya Rasulullah. Ditanya, kamu kecilnya pernah ngiri nggak? Pernah berbohong nggak? Pernah
Pernah lempar batu ke temen nggak? Pernah ngegeng nggak? Pernah circle nggak? Gitu. Sampai segitunya. Nah, perjuangan para sahabat ketika mengumpul Al-Quran itu luar biasa. Bahkan sampai Al-Quran itu sudah terkumpulkan semuanya, cara penyusunannya itu mau bagaimana? Itu perdebatan lagi. Ya, akhirnya disusunan dari yang paling banyak, ya, yaitu Al-Baqarah, yaitu 280. Nah, setelah itu ada lagi nggak yang lebih dari itu? Nggak ada kan? Setelah itu kan Ali Imran itu 200-an berapa gitu kan? Tetapi kan Ustaz, surat ini sama surat ini lebih banyak, tapi kalau di belakang lihat suratnya panjang pendeknya yang mana gitu. Jadi memang Al-Quran itu disusun dari yang paling banyak, paling panjang, rentet sampai surat Anas ya, Anas, dan itu sebagai gitu nuzul Quran. Jadi memang proses Quran itu sangat panjang, sangat berat. Nah, cuma kondisinya adalah bahkan dari Rasul itu mengatakan salah satu kitab yang nanti dijaga sampai akhir hayat itu adalah Quran. Dan ketika Quran ini hilang, maka ini menjadi salah satu penanda bahwa kiamat akan semakin dekat. Kenapa Pak? Pegel ya? Kamu mau selonjak nggak Pak? Selonjak nggak Pak? Kita santai aja ya. Nah, Quran itu menjadi salah satu penanda dekatnya kiamat. Dan kiamat ini ada kiamat kubro, bukan sugro lagi, kubro. Apa itu? Sugro sama kubro tahu ya? Sugro itu kecil, kalau kubro itu besar. Contoh yang kecil itu apa? Banyak. Ya, bencana alam yang sekarang ini itu masuk sugro. Ya, masuk sugro. Kalau yang kubro itu nanti Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ya kan? Terus ada kabut hitam yang datang dari timur, gitu. Itu kubro. Hantamnya para planet, hancurnya bumi, itu kubro. Ya, bahkan salah satu kubro yang paling awal kubro, tapi dulu kita pernah ada yang namanya kiamat kubro. Itu adalah meninggalnya Rasulullah. Itu kubro. Karena ketika Rasulullah itu meninggal, maka kiamat itu langsung mulai. Tapi ketika Rasulullah itu masih ada, kiamat itu belum ada. Maksudnya dalam artian proses terjadinya serangkaian kiamat itu belum ada. Salah satunya Pak, ketika Rasul meninggal, kiamat yang paling sering yang pas terjadi itu adalah langsung adanya nabi-nabi palsu. Itu termasuk kiamat, tanda-tanda kiamat. Ya. Dan Rasul itu pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang tahu kiamat itu kapan terjadinya. Yang jelas kiamat itu terjadi pada di hari Jumat. Tapi tanda-tandanya seperti ini sudah jelas. Kapan itu ya Pak? Ada yang mengatakan tahun 2012, tak mungkin. Gitu 2012, ya kan? Dulu pas zamannya saya di SD, ya SD. Dulu mungkin Bu Nana ingat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu pernah heboh ya Bu ya dulu ya. Beli tempe apa tahu ya? Tahu ya? Ya apa nih? Beli tahu. Wah heboh itu. Saya hitungannya kalau dulu ada yang dibantah, ini nggak bukan hari Jumat gitu. Tapi ini sebenarnya ini kan 2012 itu menurut tanggalan Inka, ya kan? Iya. Ternyata nggak jadi. Jadi nggak ada yang tahu kiamat itu kapan terjadi. Ya, yang pasti terjadi. Nah, Quran itu menjadi salah satu hilangnya Al-Quran itu menjadi salah satu tandanya kiamat akan semakin dekat lagi. Yaitu apa? Akan ada suatu masa yang dimana orang-orang itu sudah tidak hafal dengan Quran. Bahkan Anas saja nggak tahu, Al-Ikhlas saja nggak tahu. Sampai segitunya. Bahkan orang-orang yang penghafal Quran itu diangkat semuanya. Diangkat dalam artian itu adalah diwafatkan dulu. Sampai suatu masa yang dimana semua orang itu tidak mengenal Quran. Coba bayangkan. Kalau kita tidak mau belajar Quran,
kalau kita tidak mau menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, mungkin kita menjadi salah satu penanda bahwasanya Quran itu akan semakin hilang. Dan mungkin teman-teman pernah dengar podcast ya, apa sih gunanya menghafal Quran pada masa kini? Pernah dengar ya, salah satu dosen UIN yang ada di Jakarta. Tidak relevan anak-anak kecil, anak-anak sekarang remaja atau pemuda itu yang menghafal Quran pada masa sekarang. Relevansinya apa? Relevansinya apa terhadap teknologi sekarang ini? Ya kalau kita menurut logika, logiknya, ya nggak ada. Tetapi kan Ustaz Adi Hidayat dia menjawab. Ustaz agak lupa menjawabnya gini. Tapi yang Ustaz ambil itu adalah gini. Semua yang ada di dunia ini sudah ada di Al-Quran. Semua teknologi yang ada di sekarang ini, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, di Al-Quran itu ada. Kalau kita tidak mau mengambil ilmu dari Al-Quran, maka hanya nafsu, kita hanya memikir diri kita sendiri. Ini yang Ustaz ambil gini, Ustaz Adi Hidayat. Jadi kalau kita memang nggak mau belajar Al-Quran, ya sudah, maka kehancuran yang ada. Semakin kan sekarang banyak sekarang. Apa itu? Banyak muslim-muslim yang akan dia Islam tapi nggak sholat. Padahal jelas di dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk sholat, ya kan? Bulan Ramadan kita jelas Ramadan itu wajib karena di dalam Al-Quran sudah ada di surah Al-Baqarah. Kalau saja kita nggak mau belajar Al-Quran, ya kita nggak akan mendapatkan yang namanya kenikmatan Ramadan. Kita nggak akan mungkin yang namanya tahu ini hukum surga neraka, kita nggak tahu. Babi kita haram atau halal kita nggak tahu. Kalau tidak ada Al-Quran. Dan hukum Al-Quran itu kalau saya ada satu hukum yang di Al-Quran tidak ada, maka bisa diambilkan dari hukum yang kedua. Apa itu? Apa mas? Empat hukum yang diambil dalam satu masalah itu ada 4 tingkatan. Pertama adalah Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, maka yang kedua itu adalah cari yang ada di hadisnya Rasulullah. Ya, kalau di hadis yang tidak ada, di Quran tidak ada, maka diambilkan hukum yang ketiga. Apa itu? Istimah. Istimah itu apa? Istimah itu apa? Hasil diskusi hukum dari para ulama. Dan ulama ini nggak sembarangan ulama yang dia ahlinya ada di situ. Kalau di sini tidak ada, maka bisa diambilkan hukum yang keempat, yaitu apa? Kias. Kias itu diambilkan kejadian-kejadian pada masa lalu. Dulu itu bagaimana? Maka itu kalau saat yang ada, maka itu ditarik sebagai hukum yang sekarang. Contoh, sekarang itu sedang hot-hotnya masalah tentang transgender. Ya, transgender ya. Kok di Quran ada enggak? Ada. Seorang laki-laki dilarang untuk menyerupai seorang perempuan dilarang untuk menyerupai seorang laki. Tapi itu kan belum jelas. Maksudnya gimana? Adalah hadis Rasulullah, ya kan? Hadis Rasulullah bagaimana? Seorang laki-laki ketika dia menyerupai dandan, laki-laki pakai rok, bermake up, itu yang dilaknat, ya kan? Bahkan sebagai penampilan, apa itu lenggak-lenggoknya banyak ya. Laki perempuan pun sama. Apa itu? Ya dandanannya pakai apa? Pakai potongan pendek, pakai jilbab potongan pendek, pakai motor cowok, itu kan? Itu kan sama ya. Masih kurang jelas lagi adanya istimewa para ulama. Apa itu? Pernikahan sama sejenis itu tidak boleh, ya kan? Bahkan dulu zamannya Rasulullah itu kan belum ada yang namanya pergantian kelamin, belum sampai situ. Tapi ketika ada yang mengganti kelamin, Quran nggak, Quran Ustaz yang tadi Ustaz belum ada, hadis belum ada apa? Istimewa pendapat para ulama itu haram. Kenapa? Mengganti ciptaan Allah haram, ya kan?
ayo perkawinan sejenis haram karena sudah jelas ada di Al-Quran dan hadis. Itu ya. Jadi hukum Islam itu hukum pada suatu tempat atau ya ada di tempat itu ya. Nah, kita kembali ke Al-Quran. Apalagi ketika di bulan Ramadan ini Allah itu sudah jelas ya memberikan banyak pahala-pahala ketika di bulan Ramadan kali ini. Itu dengan cara membaca Al-Quran salah satunya. Bahkan setiap huruf, bukan kata, tapi huruf itu dinilai satu ibadah. Dan ibadah itu akan dilipatkan gandakan ketika menjadi pahala dan kebaikan. Iman ketika kita bagi seorang muslim kok tidak bisa memanfaatkan momen satu bulan ini untuk memaksimalkan baca Al-Quran kita. Malah jangan sampai kita bagi seorang muslim nanti ketika kita sudah tua, sudah dewasa, sudah tua, kok masih belum bisa membaca Al-Quran. Emang banget rugi banget ketika masa muda kita. Kita masih muda ya, kan masih 38, kan muda itu 40 tahun, masih muda. Itu kok nggak mau belajar Al-Quran. Saat eman banget. Ustaz, aku sudah tajwid, sudah jilid 1-6 sudah selesai. Oke, bagus. Tapi apakah dilanjut sampai Al-Quran atau tidak? Dilanjut satu hari itu kamu bisa berapa halaman? Kalau kamu hanya sekedar lulus TPQ, mendapatkan piagam atau ijazah Quran, stop. Kok tidak pernah membaca, ya iman banget, rugi. Apa gunanya piagam? Toh besok ketika di akhirat nggak akan ditanya, kamu piagamnya mana? Ya kan? Kamu lulus kok, kamu bisa masukkan, iya, buktinya mana? Iya, piagam. Ya di akhirat nggak tanggung gawe. Ya kan? Bahkan nanti di alam kubur kan ditanya tuh. Ketika kita semuanya dikubur di alam barzah, ketika langkah ketujuh orang terakhir, maka datang mereka siapa? Muka dan Nakir. Pertanyaan pertama apa? Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Allah. Alhamdulillah. Siapa nabimu? Muhammad. Alhamdulillah. Ya kan? Kitabmu apa? Komik apa? Langsung dipukul jebret. Quran. Oke, coba baca satu ayat. Kita bisa. Aman. Nah, coba seandainya kita muslim, kita tahu Tuhan kita Allah, berarti nabinya siapa? Muhammad. Kitabnya apa? Quran. Bacain raiso. Kira-kira di alam bahasa akan seperti apa? Nah, tahu sendiri ya. Nah, jadi bahkan ketika kita bisa menjawab semuanya, ketika yaudah kamu jangan jawab, yang menjadi temanmu di alam bahasa itu ada amalan. Akan ditampilkan sebuah layar, ini loh bisa kamu nanti di situ. Ya. Karena ketika kita bisa menjawab semuanya, amalan kita banyak. Sebelum ditimbang ya, timbang itu kan bahasanya kan gini. Ketika di bahasa kita hanya menampilkan hasil kita di dunia, akan ditampilkan besok kamu ini disesuaikan dengan ibadahmu. Sholatmu, rezeki, sholatmu, sedekahmu, kebaikanmu nanti akan seperti ini, surga. Kalau kejelekan ini neraka. Tapi nanti dia pun pajak atau dia pun mizan pertimbangan itu ditimbang semuanya. Apa namanya ibadahmu, pokoknya semuanya, sholatmu, Quranmu, sedekahmu, kebaikanmu di dunia itu ditimbang. Tetapi kejelekan itu juga ditimbang. Beda di alam bahasa. Di alam bahasa itu kejelekan itu belum ditimbang. Yang penting di alam bahasa itu cuma cukup itu, manfaat buka siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa siapa saudaramu. Udah, kalau kamu bisa menjawab, nah besok akan seperti ini. Kalau nggak bisa menjawab ya sudah, besok nerakanya akan seperti ini. Beda dengan yang mizan itu semuanya kumpul semuanya. Kejelekan kita pernah gibah, tampilkan. Oh aku ternyata pernah digibah loh sama seperti.
Nanti di yaumul mizan kamu boleh protes, ya Allah saya nggak sepakat itu. Saya dulu ternyata pernah dihibah sama Ustaz Budi, maka saya ingin minta pertanggungjawaban hibahnya itu. Amal sholatnya Ustaz yang seharusnya tadi baik ya, plus ada yang protes karena Ustaz pernah menghibah, ini diambil untuk menutupi hibahnya. Kalau Ustaz hibahnya satu kali ya diambil satu kebaikan untuk belum tutup ya 2 kebaikan, belum tutup lagi 3, 5 sampai 10, sudah ketutup sudah sampai dosa Ustaz hibahnya ini ketutup sama amalannya Ustaz. Ini baru satu hibah satu orang. Bagaimana dengan Ustaz menghibah semua jamaah yang di sini? Protes semua kan? Iya dong. Dan besok nggak ada. Kasihan Ustaz Budi sedang ini nggak apa-apa aku dihibah. Nggak bisa, dia mizan itu nggak akan seperti itu Mbak. Semua orang itu akan memikirkan dirinya sendiri. Mbak. Karena apa? Kita tahu besok itu semuanya akan mendapatkan balasannya. Mau nggak kira-kira gini? Kayak di posisinya ada begini. Aku jelas mlebu neraka, Ustaz Budi mlebu swarga. Ustaz Budi menghibah aku, nggak apa-apa lah. Tapi kita ngerti dengan mengambil pahalanya Ustaz Budi karena menghibah saya, itu saya bisa terangkat derajatnya, mungkin bisa ke surga. Kira-kira gimana? Mau diambil nggak? Secara logika, secara cerdas mau diambil nggak? Diambil kan? Dan demonisasi itu sama seperti itu. Semuanya itu akan berlomba-lomba untuk ternyata kayak itu pernah menyalahkan aku kok. Ya Allah, aku mau bertanggung jawab kan. Diambil. Karena apa? Semua orang itu nanti Mas ditampilkan semasa kamu dikecil sama kamu meninggal itu ditonton satu-satu Mbak. Dan itu dilihat dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai selesai manusia terakhir. Kita tonton satu-satu. Ustaz nonton punya Mares tuh, Ustaz nonton punya Mbak Nana, Ustaz nonton punya Ani Jabar, Robi ini ya, Ustaz nonton Steven Cipel, Ustaz nonton siapa itu, bahkan artis-artis porno kita akan lihat. Dan itu kita akan minta pertanggungjawaban mereka. Loh, Ustaz, kalau dosa ya sama. Kalau kita pernah berbuat dosa bersama teman-teman, ya kita kan bersaksi. Kan bersaksi. Contoh nih, Ustaz, contoh ya, ini sebagai contoh aja. Nongol dari semoga kita terhindar. Contoh kita kompak, minuman keras di sini. Kompak nih, ya para cowok kita miras bareng. Nanti ketika mampus tuh, ketika dia berbunuh, nanti kan bersaksi, ya Allah, saya nggak rela kalau ketika saya masuk surga sini, karena saya dulu diajak sama Mas Budi, Mbak Nana, ini untuk minum bersama. Ya sudah, akhirnya apa? Dosa yang tadi dikalikan sama teman-teman yang tadi. Terus makin banyak, iya kan? Makanya benar kata Rasulullah, ketika kita mau berteman dengan pandai besi, maka bau kita akan sama seperti bau pandai besi. Kita pasti akan ikut-ikutan. Tapi ketika kita berteman dengan penjual parfum, walaupun kita nggak mandi, bau kita wangi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita punya circle yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik juga. Tapi ketika kita circle-nya kita orang baik, yang lama-lamaan kita akan menjadi orang yang kurang baik. Contohnya gini makanya Mbak Mas, kamu punya circle nggak? Punya teman geng nggak? Pasti punya ya. Kalau gengnya kalian itu sering ngomong kok menjelekin orang, contoh nih, kamu punya geng menjelek-jelekin si Tio. Kamu nggak tahu kebenarannya, tapi kamu pasti akan ada rasa benci sama Tio kan? Tapi kamu nggak ngerti benar atau tidaknya, iya kan? Ya sama aja seperti itu. Dan dosanya nanti akan jamaah. Tapi dengan Quran. Tapi ketika kita ngajak kebaikan pun beda lagi.
akan bersaksi, ya Allah, Ustaz dulu itu pernah ngajarin saya Quran. Saya nggak rela ketika Ustaz dimasukkan ke dalam neraka. Saya nggak rela, karena dulu Ustaz Budi pernah ngajar aku Quran, abata, takjib hakok, sampai aku bisa baca Quran, sampai aku jadi qori. Maka pahalanya itu ketika ada orang yang bersaksi, itu akan ditambah. Nah, semuanya tergantung dari kita. Kita mau bagaimana mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada keburukan. Kita mau working atau psikologi yang baik atau working atau psikologi yang buruk. Mau yang mana? Semuanya tergantung dari kita. Ustaz Mel pernah menyampaikan, surga itu segini kita tahu, betul nggak? Kenikmatan surga kita tahu semuanya kan? Tahu. Dahsyatnya neraka kita tahu kan? Tahu. Tinggal kita pilih yang mana. Sekarang neraka, surga kompak ya surga ya. Sekarang menuju ke sana, proses apa yang kita tempuh ke sana, kira-kira bisa mencapai ke sana nggak? Nggak tahu Gus. Ya udah. Kalau memang kita nggak tahu, akhirnya kita harus apa? Ya harus ibadah yang banyak. Ya. Lewatnya apa? Ya baca Quran, ya kan? Sholat yang 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Sholat Jumat bagi seorang ikhwan, bagi seorang putra harus menjadi suatu kewajiban walaupun itu sunnah muakkad. Tapi bagi kita seorang ikhwan, seorang putra harus wajib. Karena ketika sholat Jumat tinggal 3 kali, ada satu hadis ya Mas, itu kafir. Nah, jangan sampai kita dengan kondisi awal, kecuali kita sakit berbulan-bulan, itu kan darurat, ada rusuh, keringanan, itu tidak apa-apa. Nah, jangan sampai waktu-waktu kita terbuang percuma. Hanya kita pengen surga, tapi ketika suruh ibadah kok kita nggak mau. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, maka teman-teman sekalian, dengan nuzul Quran ini saya ingin mencoba mengajak teman-teman sekalian, yuk kita cintai Quran. Kalau kita belum bisa baca Quran, nggak usah malu. Kita belajar dari jilid 1 aja nggak masalah. Banyak kok orang-orang tua, orang-orang sepuh yang ingin baca Quran dari jilid 1, nggak masalah. Ya, baik, itu saja untuk